tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini, diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian nas pembimbing untuk kita hari ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung. Angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa
Yesus kau temukan. Umat yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Ya Allah, kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Di tengah-tengah kehidupan yang berjalan, seringkali kami lebih mengandalkan pengetahuan, kemampuan. Kami sombong terhadap apa yang kami tahu. Kami mengandalkan pengalaman kami. Akibatnya kami tertekan oleh masalah kami sendiri, oleh kebodohan kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Biarlah melalui firman yang akan kami dengar nanti kami diajar, agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang sesat, yang kami anggap benar, padahal sebenarnya keliru. Biarlah kami hanya hidup menurut jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Ya Kristus, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan untuk kita semua yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ya Allah, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami umat-Mu siap mendengarkan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, perlengkapi, berikan hikmat bijaksana, sehingga apa yang hamba sampaikan, itu sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 11, ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat yang terkasih, saya memulai khotbah ini dengan sebuah kisah di Yunani. Bahwa orang Yunani biasanya bercerita tentang bagaimana filsuf yang bernama Xenophanes berjumpa dengan Sokrates untuk pertama kalinya. Sokrates berjumpa dengannya di sebuah lorong yang sempit. Satu kali ia menghentikan langkahnya dan bertanya tentang berbagai macam barang yang ada di sekitar mereka. Sokrates bertanya, di mana ia dapat membeli barang ini atau barang yang itu? Bagaimana cara membuat barang ini atau barang yang itu? Xenophanes memberikan jawaban atau informasi yang diinginkan Sokrates. Tapi kemudian Sokrates bertanya lagi, saudara, apakah kamu tahu di mana manusia dapat menjadi baik dan bijak? Tidak, kata Xenophanes yang masih muda ini. Lalu jawab Sokrates, kalau begitu ikut dan belajarlah daripadaku. Saudara, betapa perkataan atau ajakan Sokrates ini mirip dengan ajakan Kristus dalam bacaan yang kita baca tadi. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita yang mau menyambut panggilan Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa hidup di dunia ini memang secara kasat mata senantiasa diwarnai dengan 3T. Apa itu? Tekanan, tantangan, dan takut. Tekanan. Ada banyak orang yang berada dalam tekanan yang sangat berat. Orang tertekan dengan hubungan yang rusak dengan orang-orang terkasih. Suami atau istri marah, jadi tertekan. Orang tua kecewa kepada anak, anak jadi tertekan. Orang tua hidup dalam penyesalan dan tertekan. Masalah, tuntutan pekerjaan, masalah ekonomi, tuntutan sosial dan sebagainya terus menekan. Orang dimanapun selama hidup rentan oleh yang namanya tekanan. Tantangan. Setiap orang mau tidak mau, suka tidak suka, harus menghadapi berbagai tantangan, saudara. Karena tantangan adalah sebuah ujian untuk seseorang bisa naik kelas. Kita tidak bisa menolak atau melewati, menghindar dari yang namanya tantangan. Demi meningkatkan kapasitas diri, demi mencapai target tertentu, seseorang harus melakukan upaya lebih keras dari yang biasanya. Seseorang harus menempuh studi misalnya, sementara ia juga harus melakukan pekerjaan lainnya sebagai orang tua, sebagai pasangan, ia sebagai suami atau istri, sebagai pekerja yang memiliki juga tanggung jawab di tempat pekerjaannya. Itulah namanya tantangan. Tenaga, pikiran, waktu, uang, emosi, air mata, psikis, dan lain-lainnya dicurahkan lebih dari biasanya ketika seseorang menghadapi tantangan. Takut. Manusia takut ketika ia mengukur apa yang akan terjadi di depan, berangkat dari kondisi yang dialami saat ini. Orang takut karena tidak siap dengan apa yang terjadi pada dirinya nanti. Bagaimana nanti jika saya tidak menikah?
Bagaimana nanti jika kondisi pandemi akan terus berlangsung? Itu artinya ketidakpastian dalam pekerjaan, dalam ekonomi pun kian mengancam kita. Bagaimana hidup kami nanti kemudian? Bagaimana kalau di sekitar kami ada orang yang terpapar corona, keluarga kami? Berbagai macam model ketakutan menghantui manusia. Walau di sisi lain harus dilihat bahwa takut dapat dijadikan sebuah alarm yang mengingatkan kita agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk. Saudaraku, tekanan, tantangan, takut. Banyak orang yang gagal dalam mengelola 3T ini, saudara. Sehingga hidupnya diwarnai kehancuran dan juga ketidakbahagiaan. Nah, Yesus mengajak kita lewat bacaan tadi untuk datang kepadanya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Namun saudara, ajakan Kristus ini sangat bergantung pada sikap kita. Dikatakan bahwa hikmat atau rahasia Allah disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Menarik karena perkataan Yesus ini sesungguhnya bukan hendak melarang setiap orang agar jangan terlalu bijaksana atau tidak perlu belajar. Bijak dan pandai di sini harus dilihat dalam arti negatif. Orang bijak dan orang pintar adalah sebuah sindiran kepada mereka yang merasa pintar dan sangat mengandalkan pengetahuannya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sulit membuka hati dan pikirannya untuk menerima sesuatu yang baru. Pengetahuan dan kesombongan yang dimiliki membuat mereka sangat keras kepala. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, untuk orang-orang seperti ini, kebenaran menjadi tertutup. Mereka tidak mampu melihat kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya. Yesus justru menyatakan semuanya itu kepada orang kecil. Siapa orang kecil? Mereka adalah orang yang rendah hati dan sadar bahwa dirinya sangat memerlukan Tuhan. Ini diumpamakan seperti seorang anak kecil yang membutuhkan bantuan, bimbingan, tuntunan, pertolongan dari orang tuanya. Nah, orang kecil ini selalu membuka hati dan pikirannya untuk menerima ajaran dan nasihat Yesus. Pertanyaannya, saudara, dalam konteks bacaan kita ini orang pintar atau orang kecil? Itu sebabnya saya mengajak kita untuk mengingat janji firman Tuhan. Yang pertama dari Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini adalah 3 dari sekian banyak janji firman Tuhan buat orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, mengikut Tuhan, belajar sama firman Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan tidak pernah rugi. Belajar pada Yesus tidak akan pernah salah. Saya ingin menutup khotbah pada hari ini dengan mengutip salah satu kisah dari yang bernama Holman Hunt. Dia seorang seniman atau artis pelukis, saudara. Holman Hunt menggambar sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah pondok atau gubuk kecil. Dia memanggil rekan artis lainnya dan meminta agar mereka mengamati gambar Kristus itu dengan kritis dan melihat apakah ada kesalahan yang terdapat dalam gambar yang dia buat. Mereka memandang, terus memandang dan mengamati dengan teliti, namun tak seorang pun dapat menemukan kesalahan. Yang ada justru mereka mengagumi gambar tersebut. Han tidak puas, dia tidak senang. Dia meminta beberapa orang lainnya untuk mengamati gambar lukisannya tersebut dengan teliti dan secara detail profesional. Sampai akhirnya seorang artis yang masih muda muncul dan berkata, "Pak Han, saya melihat kesalahan mendasar dari gambar itu. Anda lupa
melukis gagang pembuka pintu dan kunci di pintu itu. Lalu Han menjawab, "Anak muda, bila Kristus mengetuk pintu rumah, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam." Saudaraku, maukah engkau membuka pintu hatimu? Saat ini Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk datang dan belajar kepada Dia. Buka hati kita dan ikutlah apa katanya. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman kebenaran yang sudah menerangi dan mengajar kami boleh hidup dan bahkan tumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mendekat kepada Tuhan. Kami percaya hidup dalam Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah rugi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat, saudara-saudara kami yang sakit, karena tubuhnya yang lemah, mungkin sudah sekian lama mereka menderita sakit. Tuhan, biarlah Engkau menolong, Engkau menopang. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkanlah saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pengharapan iman kepada mereka. Bahkan kalaupun mereka harus menjalani proses pengobatan, biarlah Bapa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam banyak hal, dalam ekonomi, dalam mencari pasangan hidup, dalam hubungan terhadap saudara-saudara atau kerabat mereka, dalam berbagai masalah, rintangan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau menopang. Biarlah mereka bisa sampai kepada jalan keluar terhadap masalah mereka. Dan akhirnya hidup mereka bisa memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi dasar untuk mereka tetap terus percaya bahwa Allah yang kami kenal sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini, untuk situasi yang sedang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia, virus corona. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami. Tuhan, berkati para tim medis, pemerintah, lembaga-lembaga, masyarakat yang terus bekerja di garis depan memerangi virus corona ini. Berikan semangat, kekuatan, sukacita di dalam upaya yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari pandemi corona ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan berikan solusi atas keadaan mereka, yang punya masalah ekonomi, usahanya jadi terancam. Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan saudara kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami mohonkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Mari kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Jemaat yang terkasih, mari pulanglah. Jadilah berkat, menjadi saksi kebenaran dan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.